Kasus pembunuhan Subang belum juga terkuak, Hotman Paris diminta turun tangan. Sudah lebih dari sebulan pelaku pembunuhan Subang belum juga terkuak. Terkait hal itu, warganet pun mengusulkan agar pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun gunung ikut menangani kasus itu. Usulan agar Hotman Paris turun gunung mendampingi keluarga korban pembunuhan Subang itu diusulkan seorang pengguna media sosial, Kholis Ahmad seperti dilihat pada Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen itu awalnya meminta kepada publik memberi dukungan kepada keluarga korban. Karena kan bukan masalah ringan, ini itu masalah pembunuhan yang katanya Ayo semuanya beri dukungan untuk keluarga korban Subang ini, tulis Kholis Ahmad. Ia pun mengajak warganet untuk menyampaikan kepada Hotman Paris agar ikut bersimpati kepada keluarga korban dan memberi analisa penyelidikan kepada pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan di Subang tersebut. Dan kasih info ke Bang Hotman Paris Hutapea agar beliau simpatik dan ikut memberikan analisa penyelidikan dia kepada pihak kepolisian, tuturnya. Sang netizen berharap, dengan kehadiran Hotman Paris dalam kasus itu pelaku pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak Tuti Amel tersebut segera terkuak. Semoga dengan kehadiran Bang Hotman Paris bisa membantu untuk kasus ini segera terungkap, ucapnya. Menurutnya, pihak keluarga korban pembunuhan Subang itu harus didampingi oleh pengacara yang ahli di bidangnya agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Pihak keluarga juga harus didampingi pengacara yang pakar dan ahlinya, agar bisa terselesaikan kasus ini, ujarnya. Putra korban kasus pembunuhan Subang, Yoris angkat bicara soal sejumlah temuan bukti yang mengarah kepada ayahnya Yosef Hidayat. Adapun temuan bukti-bukti yang mengarah kepada Yosef selaku suami korban kasus Subang sekaligus ayah kandung Yoris itu yakni mulai dari pemeriksaan polisi pakai lie detektor, bercak darah di jaketnya, hingga temuan sidik jarinya di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, banyak DNA dan sidik jari milik Yosef tertinggal di lokasi kejadian. Polisi pun sudah menyampaikan hasil lapor dan penyelidikan itu kepada Yoris. Yeti mengungkapkan bahwa Yoris selalu curhat pada dirinya, termasuk soal ketidakpercayaannya soal temuan baru di kasus pembunuhan ibu dan adiknya itu. Ah mana mungkin, enggak tahu tapi sidik jarinya banyak sih papa, ujar Yeti menirukan ucapan Yoris, Kamis tanggal 23 September tahun 2021 seperti dikutip dari Hoax. Ia juga mengatakan bahwa Yoris sudah tahu dari polisi soal bercak darah korban Tuti dan Amel di jaket Yosef. Menurutnya, meski Yoris sempat tak percaya namun dia mengatakan kepada putra sulung almarhumah Tuti itu agar menerima kondisi tersebut. Dalam hati, pasti ada antara percaya dan tidak percaya, cuma ya mungkin nggak terlalu dipikirkan, karena kan itu bapaknya sendiri, kata Yeti. Serba bingung, serba salah kenapa, sambungnya menirukan ucapan Yoris. Ia pun mengaku menasihati Yoris agar tak dendam pada ayahnya sendiri. Apalagi belakangan muncul lagi pengakuan salah seorang saksi bernama Suparman alias Ujang yang melihat betul bagaimana Yosef sempat kepergok membersihkan darah di lantai rumah ketika di pagi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amel. Yoris pun, menurut Yeti, hanya bisa pasrah dan menyerahkan urusan sang ayah Yosef kepada Tuhan terkait kasus Subang tersebut. Yor kalau bisa juga jangan dendam ke papa ya, biar gimana pun papa sendiri, iya, biarpun beda sekarang, itu mah kan urusan papa sama Tuhan, ungkap Yeti, menirukan ucapan Yoris.